Anda masih di Breaking News Metro TV. Pemirsa, sebelumnya kami mohon maaf ada kesalahan teknis pada informasi yang kami sampaikan sebelum jeda pariwara. Kami akan kembali sampaikan informasinya untuk Anda, pemirsa. Sebelum keputusan pengunduran diri Setia Novanto, berbagai manuver dan keganjilan muncul. Sikap fraksi Partai Koalisi Merah Putih yang awalnya mati-matian membela Novanto, di saat terakhir sejumlah anggota menyimpulkan Ketua DPR Setia Novanto melanggar etik dengan kategori berat. Agar kebenaran dapat ditegakkan, marwah DPR dapat dikembalikan, yang akhirnya nanti agar masyarakat tahu persis siapa yang salah dari adanya indikasi pelanggaran kode etik berat yang diduga dilakukan oleh saudara Setia Novanto. Oleh karenanya, sesuai dengan tata beracara nomor 2 tahun 2015, pasal 39 ayat 1. Dalam hal MKD menangani kasus pelanggaran kode etik yang bersifat berat dan berdampak pada saksi pemberhentian, MKD harus membentuk panel yang bersifat ad hoc. Karenanya, termasuk pelanggaran berat, saya mengusulkan untuk membentuk panel sebagaimana dimaksud pasal 39 Peraturan DPR nomor 2 tahun 2015. Hal ini sekaligus dimaksudkan untuk mendapatkan penilaian objektif sekaligus bisa mendapatkan keutuhan bagi keluhuran. Masing-masing anggota MKD dari fraksi Partai Golkar, Adi Skadir, dan anggota MKD fraksi Partai Gerindra, Supratman. Mereka menyatakan Ketua dan martabat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Itulah sikap yang ditunjukkan dua politisi dari fraksi Partai Koalisi Merah Putih. Tata beracara di MKD disebutkan seorang anggota yang dinyatakan melakukan pelanggaran berat, maka MKD membentuk panel. Dalam pasal 41 disebutkan panel dalam penetapan putusannya bisa menyatakan teradu tidak terbukti melanggar atau menyatakan teradu terbukti melanggar. Mengulur waktu, inilah yang kini DPR Setia Novanto dari fakta persidangan di MKD telah melakukan pelanggaran etik dengan kategori pelanggaran berat. Dalam yang dimainkan kubu Koalisi Merah Putih. Nah, sanksi berat itu ada peluang akan dibentuk panel, belum ada keputusan. Ya. Panel itu keputusannya ada dua, meskipun ada 4 dari pihak eksternal, tokoh independen, kemudian 3 dari MKD. Tetapi dan nanti panel yang akan menentukan. Menentukan, ya. Ada menyatakan teradu, terbukti, dan tidak melanggar. Kalau tidak melanggar, itu berarti kan bisa direhabilitasi dan seterusnya. Nah, yang kedua, ada yang menarik DPD Perjuangan, yang biasanya itu solid, hari ini keputusannya tidak solid. Prakosa. Ada Prakosa. Yang ketiga, Partai Demokrat, yang biasa bergabung di KMP, hari ini justru berada di partai KIH. Dari 17 anggota MKD, semuanya menyimpulkan bahwa Ketua DPR Setia Novanto telah terbukti melakukan pelanggaran etik. Kategori sedang atau berat tetaplah menunjukkan Novanto terbukti melanggar etik. Tim Liputan, Metro TV. Detik-detik pengunduran diri Setia Novanto diwarnai unjuk rasa di depan gedung DPR. Selain itu, penjagaan ketat di rumah Setia Novanto terus dilakukan. Unjuk rasa digelar 3 kelompok massa di depan gedung DPR ini bersamaan dengan pembacaan putusan sidang MKD terhadap dugaan pelanggaran etik Setia Novanto. Massa mendesak Setia Novanto mundur dari jabatannya dan menilai Setia Novanto tidak pantas memimpin DPR. Sementara itu, rumah Setia Novanto di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan tampak sepi. Polisi terus menjaga di rumah pribadi Setia Novanto di Jalan Wijaya 13, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Hanya terlihat sejumlah kendaraan terparkir di halaman rumah Setia Novanto. Kini pemirsa, kami akan ajak Anda untuk melihat lebih dekat bagaimana suasana di rumah Setia Novanto. Kita akan segera bergabung dengan rekan kami Humaira Balkis. Balkis, bisakah Anda beri gambaran seperti apa suasana di rumah Setia Novanto saat ini setelah mengundurkan diri sebagai Ketua DPR? Surat pengunduran diri Setia Novanto dibacakan oleh Wakil Ketua MKD Sufmi Dasko di dalam ruang sidang MKD. Kami datang ke rumah Dinas Setia Novanto di Jalan Widya Chandra 3 nomor 10, dan keadaan di sini saat ini sepi. Kami tidak melihat ada kedatangan dari
sanak saudara ataupun rekan dari Setia Novanto, dan kami juga tidak bisa memastikan apakah saudara Setia Novanto ada di dalam rumah dinasnya atau tidak. Meskipun menurut petugas keamanan yang saat ini sedang berjaga di sekitar rumah dinas milik Setia Novanto ini, Setia Novanto tidak tinggal atau Setia Novanto tidak tinggal. Keluarganya hanya menyambangi rumah dinas yang di Jalan Widya Chandra ini beberapa kali atau pada acara-acara besar saja, seperti bila ada acara keluarga atau ketika terakhir kali Setia Novanto dan sanak keluarganya datang ke sini adalah pada bulan puasa lalu, yakni ketika ia mengadakan buka puasa bersama yang juga dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Dan terakhir kali ia datang jika melihat ketentuan dari peraturan peruntukan rumah dinas pejabat, jika melihat ketentuan dari peraturan peruntukan rumah dinas pejabat setingkat dengan menteri, rumah dinas dari Setia Novanto ini harus dikosongkan dalam jangka waktu 2 bulan setingkat dengan sangat menghormati Pak Setia Novanto untuk keputusannya mundur, maka penyampaian permintaan maaf kepada masyarakat Indonesia tentu akan menyejukkan seluruh masyarakat ini untuk percaya lagi kepada lembaga DPR, karena di pucuknya itu kan, pucuknya betul itu yang kena. Jadi ini adalah sebuah tantangan atau tamparan besar untuk DPR, dan jika Pak Setia Novanto sudah mundur dan menyatakan permintaan maaf, kami sangat menghormati itu sebagai etika dan nilai-nilai ketimuran yang bisa membuat kita lebih tenang. Sanksi terhadap Ketua DPR Setia Novanto secara bulat disampaikan 17 anggota Mahkamah Kehormatan Dewan. Sebanyak 10 anggota MKD menyebut Novanto harus diberi sanksi sedang, sementara itu 7 anggota MKD menyebut Novanto perlu diberikan sanksi berat. Sidang putusan etik Setia Novanto yang berlangsung hingga Rabu malam kemarin akhirnya menyetujui pengunduran diri Setia Novanto sebagai Ketua DPR periode 2014-2019. Surat pengunduran diri Novanto disampaikan sebelum anggota MKD mengambil putusan terkait pelanggaran etik Novanto. Tentang dugaan pelanggaran kode etik DPR RI atas pengaduan. Bahwa pembelaan teradu yang Sebelumnya ke-17 anggota MKD kompak menyebut Novanto melanggar etik terkait pertemuannya dengan pengusaha Risa Halid dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Mahfruz Syamsuddin. Dengan mundurnya Setia Novanto, maka sidang MKD secara resmi ditutup. Sementara itu, Wakil Ketua MKD Sufmi Dasco Ahmad membacakan surat pengunduran diri Ketua DPR Setia Novanto di hadapan anggota Mahkamah Kehormatan Dewan. Berikut adalah bunyi surat pengunduran diri Novanto. Desember 2015, kepada yang terhormat pimpinan DPR RI di Jakarta, perihal pernyataan pengunduran diri sebagai Ketua DPR RI. Sehubungan dengan perkembangan penanganan pengaduan dugaan pelanggaran etika yang sedang berlangsung di Mahkamah Kehormatan DPR RI, maka untuk menjaga harkat dan martabat serta kehormatan lembaga DPR RI, serta demi menciptakan ketenangan masyarakat, dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua DPR RI periode keanggotaan 2014-2019. Demikian pernyataan pengunduran diri saya ini, saya buat dengan tulus. Semoga bermanfaat bagi kepentingan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Hormat saya ditandatangani di atas materai Dr. Andes Setia Novanto AKT, nomor anggota 300, tembusan
pimpinan Mahkamah Kehormatan DPR RI. Demikian Yang Mulia. Pemirsa, Setia Novanto akhirnya mengundurkan diri sebagai Ketua DPR RI melalui surat yang disampaikannya kepada Mahkamah Kehormatan Dewan. Namun di dalam surat pengunduran diri tersebut tidak ada pernyataan Setia Novanto yang mengaku bersalah pada kasus Papa Minta Saham. Di dalam surat yang disampaikan Setia Novanto kepada MKD, tidak terdapat pernyataan mengenai pertemuan antara Setia Novanto, pengusaha Risa Halid, dan pimpinan PT Freeport Indonesia. Padahal berdasarkan putusan masing-masing anggota MKD, Setia Novanto dinyatakan bersalah telah melakukan pelanggaran kode etik. Dari 17 anggota Mahkamah Kehormatan Dewan, sebanyak 10 orang memberikan sanksi sedang dan 7 lainnya memberikan sanksi berat. Dan berikut akan kami putarkan kembali surat pernyataan Setia Novanto yang dibacakan pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan, Sufmi Dasko Ahmad. Dan pemirsa, sebelumnya juga terdapat pernyataan yang menarik dari Ridwan Bae, salah satu anggota MKD asal fraksi Partai Golkar. Di dalam wawancara di program Mata Najwa, Ridwan yang ditanyakan mengenai hati nuraninya, mengenai putusan atas pengunduran diri Setia Novanto, menyatakan tidak menggunakan hati nurani di dalam menyikapi masalah yang membelit Setia Novanto. Anda juga menyarankan Setia Novanto mundur tidak, Pak? Oh tidak, kami tidak campur itu. Kami tidak ada komunikasi tentang mau mundur atau tidak mau mundur. Tapi kalau Anda merasa ia melakukan pelanggaran berat, seharusnya sudah sewajarnya kan ia mengundurkan diri? Pelanggaran berat adalah mekanismenya. Mekanisme yang pertama. Menurut hati Anda, Pak, memang sudah cocok Setia Novanto mundur? Ya? Sudah cocok Setia Novanto mundur? Saya tidak bisa mengatakan atau tidak, itu hak dia pribadi. Hati Anda, Pak, Anda kan juga Anda dipilih langsung loh oleh konstituen Anda. Anda dulu mantan bupati, Anda dipilih langsung konstituen Anda mendengar saat ini hati nurani Anda. Apakah Setia Novanto harus mundur? Saya tidak boleh bicara nurani, saya hanya bicara persoalan mundur atau tidaknya. Kenapa? Hak Pak Novanto sendiri. Anda tidak bisa nurani karena tidak punya nurani maksudnya, Pak? Bukan demikian. Yang jadi persoalan ini adalah kita tidak boleh mencampuri hak Pak Novanto itu sendiri. Saya ingin mengatakan begini, betapa menderitanya kawan saya. Menderita ya? Jadi ada tekanan-tekanan dari partai politik? Tidak ada tekanan dari partai Golkar? Tidak ada tekanan, baik. Dan pemirsa, untuk mengenal lebih lanjut mengenai siapakah sebenarnya Setia Novanto dan bagaimana perjalanan hidupnya hingga pada saat ini atau sebelumnya sudah bisa menjadi Ketua DPR periode 2014-2019, berikut akan kami hadirkan biografi perjalanan hidup Setia Novanto. Siapa sangka Setia Novanto sebelum menjadi Ketua DPR, dirinya pernah berjualan beras dan madu di Surabaya. Menurut sumber sejarah RI.com, pria yang lahir pada 12 November 1954 ini juga pernah bekerja sebagai sales di sebuah dealer mobil sambil menyelesaikan kuliahnya. Usai meraih gelar sarjana mudanya, Setia melanjutkan pendidikan di Universitas Trisakti, Jakarta. Dari sinilah karir Setia mulai menanjak, diawali dengan mengembangkan bisnis SPBU di daerah Tangerang yang dipercayakan oleh ayah dari temannya. Setia Novanto tidak hanya menjadi pengusaha sukses, karirnya di dunia politik berawal saat menjadi anggota DPR dari fraksi Golkar sejak tahun 1999. Hingga akhir puncak karirnya di DPR, ia terpilih menjadi Ketua DPR periode 2014 hingga 2019. Namun sayang, di akhir tahun ini karirnya tersandung kasus Papa Minta Saham yang membuatnya memutuskan mundur dari jabatannya. Tim Liputan, Metro TV. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami usai jeda komersial berikut. Breaking News akan segera hadir bersama beberapa informasi lainnya. Mengulur waktu, inilah yang kini DPR Setia Novanto dari fakta persidangan di MKD telah melakukan pelanggaran etik dengan kategori pelanggaran berat. Dalam yang dimainkan kubu koalisi Merah Putih. Nah, sanksi berat itu ada peluang akan dibentuk panel, belum ada keputusan. Ya. Panel itu keputusannya ada 2, meskipun ada 4 dari pihak eksternal, tokoh independen, kemudian 3 di MKD. Tetapi dan nanti panel yang akan menentukan. Menentukan, ya. Ada menyatakan teradu, terbukti, dan tidak melanggar. Kalau tidak melanggar, itu berarti kan bisa direhabilitasi dan seterusnya. Nah, yang kedua, ada yang menarik DPD Perjuangan, yang biasanya itu solid, hari ini keputusannya tidak solid. Prakosa. Ada Prakosa. Yang ketiga, Partai Demokrat, yang biasa bergabung di KMP, hari ini justru berada di partai KIH.
Dari 17 anggota MKD, semuanya menyimpulkan bahwa Ketua DPR Setia Novanto telah terbukti melakukan pelanggaran etik. Kategori sedang atau berat tetaplah menunjukkan Novanto terbukti melanggar etik. Tim Liputan, Metro TV. Detik-detik pengunduran diri Setia Novanto diwarnai unjuk rasa di depan gedung DPR. Selain itu, penjagaan ketat di rumah Setia Novanto terus dilakukan. Unjuk rasa digelar 3 kelompok massa di depan gedung DPR ini bersamaan dengan pembacaan putusan sidang MKD terhadap dugaan pelanggaran etik Setia Novanto. Massa mendesak Setia Novanto mundur dari jabatannya dan menilai Setia Novanto tidak pantas memimpin DPR. Sementara itu, rumah Setia Novanto di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan tampak sepi. Polisi terus menjaga di rumah pribadi Setia Novanto di Jalan Wijaya 13, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Hanya terlihat sejumlah kendaraan terparkir di halaman rumah Setia Novanto. Dan kini pemirsa, kami akan ajak Anda untuk melihat lebih dekat bagaimana suasana di rumah Setia Novanto. Kita akan segera bergabung dengan rekan kami Humaira Balkis. Balkis, bisakah Anda beri gambaran seperti apa suasana di rumah Setia Novanto saat ini setelah mengundurkan diri sebagai Ketua DPR? Maka untuk menjaga harkat dan martabat serta kehormatan lembaga DPR RI serta demi menciptakan ketenangan masyarakat, dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua DPR RI periode keanggotaan 2014-2019. Demikian pernyataan pengunduran diri saya ini saya buat dengan tulus, semoga bermanfaat bagi kepentingan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Hormat saya ditandatangani di atas materai Dr. Andes Setia Novanto AKT, nomor anggota 300, tembusan pimpinan Mahkamah Kehormatan DPR RI. Demikian yang mulia. Pemirsa, Setia Novanto akhirnya mengundurkan diri sebagai Ketua DPR RI melalui surat yang disampaikannya kepada Mahkamah Kehormatan Dewan. Namun di dalam surat pengunduran diri tersebut tidak ada pernyataan Setia Novanto yang mengaku bersalah pada kasus Papa Minta Saham. Di dalam surat yang disampaikan Setia Novanto kepada MKD, tidak terdapat pernyataan mengenai pertemuan antara Setia Novanto, pengusaha Risa Halid, dan pimpinan PT Freeport Indonesia. Padahal berdasarkan putusan masing-masing anggota MKD, Setia Novanto dinyatakan bersalah telah melakukan pelanggaran kode etik. Dari 17 anggota Mahkamah Kehormatan Dewan, sebanyak 10 orang memberikan sanksi sedang dan 7 lainnya memberikan sanksi berat. Dan berikut akan kami putarkan kembali surat pernyataan Setia Novanto yang dibacakan pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan, Sufmi Dasco Ahmad. Dan pemirsa, sebelumnya juga terdapat pernyataan yang menarik dari Ridwan Bae, salah satu anggota MKD asal fraksi Partai Golkar. Di dalam wawancara di program Mata Najwa, Ridwan yang ditanyakan mengenai hati nuraninya, mengenai putusan atas pengunduran diri Setia Novanto, menyatakan tidak menggunakan hati nurani di dalam menyikapi masalah yang Anda masih di Breaking News Metro TV. Pemirsa, sebelumnya kami mohon maaf ada kesalahan teknis pada informasi yang kami sampaikan sebelum jeda pariwara. Kami akan kembali sampaikan informasinya untuk Anda, pemirsa. Sebelum keputusan pengunduran diri Setia Novanto, berbagai manuver dan keganjilan muncul. Sikap fraksi Partai Koalisi Merah Putih yang awalnya mati-matian membela Novanto, di saat terakhir sejumlah anggota menyimpulkan Ketua DPR Setia Novanto melanggar etik dengan kategori berat. Agar kebenaran dapat ditegakkan, marwah DPR dapat dikembalikan, yang akhirnya nanti agar masyarakat tahu persis siapa yang salah dari adanya indikasi pelanggaran kode etik berat yang diduga dilakukan oleh saudara Setia Novanto. Oleh karenanya, sesuai dengan tata beracara nomor 2 tahun 2015, Pasal 39 ayat 1. Dalam hal MKD menangani kasus pelanggaran kode etik yang bersifat berat
dan berdampak pada saksi pemberhentian, MKD harus membentuk panel yang bersifat ad hoc. Karenanya, termasuk pelanggaran berat, saya mengusulkan untuk membentuk panel sebagaimana dimaksud Pasal 39 Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2015. Hal ini sekaligus dimaksudkan untuk mendapatkan penilaian objektif sekaligus bisa mendapatkan keutuhan bagi keluhuran. Masing-masing anggota MKD dari fraksi Partai Golkar, Adis Kadir, dan anggota MKD fraksi Partai Gerindra, Supratman. Mereka menyatakan ketua dan martabat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Itulah sikap yang ditunjukkan dua politisi dari fraksi Partai Koalisi Merah Putih. Tata beracara di MKD disebutkan seorang anggota yang dinyatakan melakukan pelanggaran berat, maka MKD membentuk panel. Dalam pasal 41 disebutkan panel dalam penetapan putusannya bisa menyatakan teradu tidak terbukti melanggar atau menyatakan teradu terbukti melanggar. Barang besar untuk DPR, dan jika Pak Setia Novanto sudah mundur dan menyatakan permintaan maaf, kami sangat menghormati sebagai etika dan nilai-nilai ketimuran yang bisa membuat kita lebih tenang. Sanksi terhadap Ketua DPR Setia Novanto secara bulat disampaikan 17 anggota Mahkamah Kehormatan Dewan. Sebanyak 10 anggota MKD menyebut Novanto harus diberi sanksi sedang, sementara itu 7 anggota MKD menyebut Novanto perlu diberikan sanksi berat. Sidang putusan etik Setia Novanto yang berlangsung hingga Rabu malam kemarin akhirnya menyetujui pengunduran diri Setia Novanto sebagai Ketua DPR periode 2014-2019. Surat pengunduran diri Novanto disampaikan sebelum anggota MKD mengambil putusan terkait pelanggaran etik Novanto. Tentang dugaan pelanggaran kode etik DPR RI atas pengaduan. Bahwa pembelaan teradu yang... Sebelumnya ke-17 anggota MKD kompak menyebut Novanto melanggar etik terkait pertemuannya dengan pengusaha Risa Halid dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Mahfruf Syamsuddin. Dengan mundurnya Setia Novanto, maka sidang MKD secara resmi ditutup. Sementara itu, Wakil Ketua MKD Sufmi Dasco Ahmad membacakan surat pengunduran diri Ketua DPR Setia Novanto di hadapan anggota Mahkamah Kehormatan Dewan. Berikut adalah bunyi surat pengunduran diri Novanto. Desember 2015, kepada yang terhormat pimpinan DPR RI di Jakarta, perihal pernyataan pengunduran diri sebagai Ketua DPR RI. Sehubungan dengan perkembangan penanganan pengaduan dugaan pelanggaran etika yang sedang berlangsung di Mahkamah Kehormatan DPR RI. Surat pengunduran diri Setia Novanto dibacakan oleh Wakil Ketua MKD Sufmi Dasko di dalam ruang sidang MKD. Kami datang ke rumah di Dinas Setia Novanto di Jalan Widya Chandra 3 nomor 10, dan keadaan di sini saat ini sepi. Kami tidak melihat ada kedatangan dari sanak saudara ataupun rekan dari Setia Novanto, dan kami juga tidak bisa memastikan apakah saudara Setia Novanto ada di dalam rumah dinasnya atau tidak. Meskipun menurut petugas keamanan yang saat ini sedang berjaga di sekitar rumah dinas milik Setia Novanto ini, Setia Novanto tidak tinggal atau Setia Novanto tidak keluarganya hanya menyambangi rumah dinas yang di Jalan Widya Chandra ini beberapa kali atau pada acara-acara besar saja, seperti bila ada acara keluarga atau ketika terakhir kali Setia Novanto dan sanak keluarganya datang ke sini adalah pada bulan puasa lalu, yakni ketika ia mengadakan buka puasa bersama yang juga dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, dan terakhir kali ia datang jika melihat ketentuan dari peraturan peruntukan rumah dinas pejabat
jika melihat ketentuan dari peraturan peruntukan rumah dinas pejabat setingkat dengan menteri, rumah dinas dari Setia Novanto ini harus dikosongkan dalam jangka waktu 2 bulan setingkat dengan menghormati Pak Setia Novanto untuk keputusan yang mundur, maka penyampaian permintaan maaf kepada masyarakat Indonesia tentu akan menyejukkan seluruh masyarakat ini untuk percaya lagi kepada lembaga DPR, karena di pucuknya itu kan, pucuknya betul itu yang kena. Jadi ini adalah sebuah tantangan atau